Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujirati dengan NIM 412000519 akan sedikit menjabarkan tentang graf. Langsung saja ke pendahuluan ya. Jadi graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf. Sejarah graf awal mulanya itu karena masalah jembatan Königsberg, yang pada tahun 1736 graf ditemukan oleh matematikawan Swiss Leonhard Euler. Nah, jadi dulu ada sebuah sungai yang mengalir menyitari kota ini yang terletak di Jerman. Di situ terlihat ada beberapa jembatan ya. Jembatan-jembatan ini sebagai penghubung dari sungai itu. Kemudian ada lontaran pertanyaan seperti ini. Apakah bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat yang sama? Dan pertanyaan ini dijawab oleh Euler menggunakan graf dengan hasilnya yang seperti gambar ini. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa graf itu menghubungkan objek-objek diskrit dan objeknya itu apa? Daratan. Nah, ini daratan di sini dilambangkan dengan titik. Ini. Dan jembatan itu dilambangkan dengan garis. Nah, ini itu daratan, yang titik ini, dan ini itu adalah garis. Maksudnya jembatan. Maksud dari graf itu seperti ini ya kalau dalam masalah ini. Dan jawaban dari Euler bahwa tidak bisa kita melewati jembatan-jembatan itu tepat sekali untuk kembali ke tempat semula. Alasannya, Euler mengatakan bahwa graf yang ia temukan dalam masalah jembatan ini bukan graf sirkuit Euler. Nah, apa sih graf sirkuit Euler ini? Istilah-istilah ini atau pertanyaan mengapa bisa seperti itu akan kita pelajari dalam materi graf ini ya. Langsung saja ke definisi. Graf atau G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node. E itu adalah himpunan sisi, edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan E itu adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, di sini juga ada graf trivial. Adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan ada huruf, bilangan, ada huruf dan bilangan. Yang huruf A, B sampai dengan Z. Yang bilangan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ada juga yang huruf dan bilangan seperti A1, A2 dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U-V atau dinyatakan dengan E1, E2 dan lain sebagainya sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Di sini ada contoh yang pertama, graf sederhana ya. E1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V-nya itu 1, 2, 3, 4, dan E-nya itu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Ini adalah graf sederhana. Contoh kedua adalah graf ganda. V-nya sama, 1, 2, 3, 4, E-nya 1,2, 2,3, ada 1,3, 1,3, ada 2,4, ada 3,4, dan 3,4. Jadi ada 7 ya, pasangan himpunannya ada 7. Nah, untuk pasangan himpunan 1,3 dan 3,4 itu disebut himpunan ganda, sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Contoh 3, V-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Pasangan himpunannya ada 8 ya. Seperti contoh 2 tadi, yang berbeda itu adalah ini, 3,3. Ini graf semu. Nah, pada E8 atau 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau loop. Nah, di sini ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada berdasarkan ada atau tidaknya
gelang, dan yang kedua itu adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi. Nah, yang berdasarkan ada atau tidaknya gelang itu dibagi dua. Yang pertama ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Nah, yang graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, di graf tak sederhana itu ada dua macam. Yang pertama graf ganda atau multigraph. Graf yang mengandung sisi ganda atau sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Nah, yang graf semu atau pseudograph, graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri seperti yang tadi yang contoh ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang ada jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Ini juga ada dua. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph. Adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Nah, yang graf berarah atau directed graph atau diagraph adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Biasanya disebut dengan busur. Nah, busur U, V adalah simpul U sama dengan simpul asal atau initial vertex, dan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Nah, ini jenis-jenis graf secara lebih singkatnya begini. Jenisnya ada graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak ada, dan sisi gelangnya pun tidak ada. Di sini ada graf ganda, sisinya tak berarah, sisi gandanya ada, dan sisi gelangnya tidak. Di sini ada graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya ada, dan sisi gelangnya itu ada. Nah, graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak, dan sisi gelangnya ada. Graf ganda berarah, sisinya pasti berarah, sisi gandanya ada, dan sisi gelangnya ada. Nah, di sini ada contoh terapan graf ya. Misalnya ini kan rangkaian listrik. Ini kalau dibuat seperti graf, seperti contoh yang masalah jembatan tadi, jadinya seperti ini. Nah, ini pun sama. Langsung saja ke terminologi atau istilah dasar. Di sini ada adjacent atau bertetangga, insiden bersisian, isolated atau vertex atau simpul terpencil, ada null graph atau empty graph atau graf kosong, ada digit atau derajat, ada path atau lintasan, ada cycle, siklus atau sirkuit, ada connected atau terhubung, ada subgraph, ada upagraf dan komplement upagraf, ada spanning subgraph atau upagraf merentang, ada cutset, ada wedge graph atau graf berbobot. Nah, langsung saja. Ini ada adjacent atau bertetangga. Dua buah simpul pada graf yang graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, contohnya ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, itu ya. Nah, di sini ada insiden. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan V. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Gitu ya. Nah, ada yang ketiga ada isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya itu ini 1 dan 2 bertetangga, 1 dan 3 bertetangga, 2 dan 3 bertetangga, 3 dan 4 juga bertetangga. Nah, simpul 5 adalah simpul yang terpencil atau tidak mempunyai tetangga yang bersisian dengannya. Nah, yang keempat ada null graph atau empty graph atau graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, disebut sebagai graf kosong, ditulis sebagai n, di mana n adalah jumlah simpul. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 ini simpul ya. Nah, graf di atas adalah graf kosong n5, di mana simpulnya itu ada 5. Nah, di sini ada degree. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan
D, V menyatakan derajat simpul. Inilah ya. Diulangi. Degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan D dalam kurung V menyatakan derajat simpul V. Derajat simpul V. Nah, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan D, V sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang atau loop dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah D dalam kurung V sama dengan 2G ditambah E. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau pendant vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V. Dalam hal ini, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Nah, yang D out V sama dengan derajat keluar atau out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan D dalam kurung V sama dengan D in V tambah D out V. Contohnya, derajat setiap simpul D in A sama dengan 2, D out A sama dengan 1, D in B sama dengan 2, D out B sama dengan 3, D in C sama dengan 1, D out C sama dengan 2, D in D sama dengan 2, D out D sama dengan 1. Pada graf berarah G sama dengan V, S selalu berlaku hubungan ini ya. Maaf kurang mengerti di sini Pak. Langsung saja ke pet atau lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V2, E2, V2 dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan dalam kurung V1, V2 sama dengan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, di sini ada 3 lintasan. Lintasan sederhana atau simple graph. Jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Dan lintasan tertutup, closed path, adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, dan lintasan terbuka, open path, adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan di sini ada panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Ini contohnya, lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan sederhana terbuka. 1, 2, 4, 3 ini adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Jadi ini menutup ya, 1, 2, 4, 3, 1. Nah, lintasan 1, 2, 4, 3, 2 adalah lintasan bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Dan lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan 3 sama dengan 3. 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini ada cycle atau siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana atau simple sirkuit terjadi jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contoh lintasan 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Jadi ini ada pengulangan bilangan ya. Jadi ini bukan sirkuit sederhana. Lalu ada koneksi data terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V. Yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung.
Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Di sini ada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Contohnya, graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Gitu. Nah, ini ya. Dan yang graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Nah, ini langsung ke subgraf atau upagraf dan komplemen upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau graf dari G. Jika V1 ini apa? Kurang lebih mendengar apa gimana ya? Maaf. V dan E1 E. Komplemen dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Anggota E2 itu I dan E1 ya. Ini graf G1 nya, ini upagraf dari G1 nya, dan ini komplemen dari upagraf yang bersesuaian. Ini contohnya. Saya tentukan komponen terhubung dari G, V sama dengan E, di mana V, A, B, C, D, F, dan E, A, D, C, D. Penyelesaian simpul A bertetangga dengan D, sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Simpul B, E, dan F merupakan simpul terpencil, sehingga ada ini ya, bisa dilihat ya. Maaf saya kurang mengerti. Nah, ini langsung ke spanning atau subgraf atau upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dan G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika sama dengan V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, ini graf G. Upagraf merentang dari G. Ini kan ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini bukan upagraf dari G. Nah, terus kemudian ada cut set. Maaf, lanjut lagi, ini ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain dari cut set ini adalah jembatan atau bridge, adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung atau menjadi dua buah komponen terhubung. Contohnya ini ya, himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Jadi jika sisi 1,2 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 1,2 dan 1,5 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 1,2, 1,5, 3,5 dan 3,4 dibuang, graf tidak terhubung atau cut set. Cut set terjadi pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5 dan 3,4, 1,2 dan 2,5, 1,3 dan seterusnya. Nah, ini ada yang terakhir, ada wedge graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi berbeda-beda, tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antar dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, dan ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lain dari wedge graph ini adalah graf berlaba. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki, saudari Rifki.
Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya teman saya telah membahasnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang graf sederhana khusus. Nah, dalam graf sederhana khusus ini ada beberapa di antaranya, yaitu ada complete graph atau graf lengkap, ada graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, bipartite graph. Nah, jadi graf sederhana khusus ini ada 4. Nah, di antaranya yang barusan saya sebutkan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu complete graph atau graf lengkap. Di sini graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi, dalam graf lengkap ini, satu simpul itu terhubung ke simpul lainnya. Nah, graf lengkap dengan N, buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simbol pada Kn berderajat negatif 1. Nah, di sini ada contoh K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Nah, contoh K1 ini, K1 mempunyai satu simpul dan K2 mempunyai 2 simpul, dan satu simpulnya itu terhubung ke satu simpulnya lagi. Nah, K3 pun sama, K4 sama, K5 sama. Jadi K5 ini satu simpulnya terhubung ke 4 simpul lainnya. Jadi yang tadi sudah saya katakan, graf sederhana yang setiap simpulnya itu mempunyai atau terhubung sisinya itu ke simpul lainnya. Jadi graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya itu terhubung, seperti yang barusan saya contohkan K5. Jadi satu simpulnya itu terhubung ke 4 simpul lainnya. Nah, untuk mencari jumlah sisinya, yaitu N dikurang 1 dibagi 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari jumlah sisinya. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada graf lingkaran. Graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya itu berderajat 2. Jadi dalam graf lingkaran ini, di setiap simpulnya itu berderajat 2. Graf lingkaran dengan N, simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah P1, P2, dan seterusnya, dan Pn, maka sisi-sisinya adalah P1, P2, P2, P3, dan seterusnya. Di sini Pn dikurang 1 dan Pn P1. Nah, baik, sebagai contoh di sini ada 3 simpul. Nah, saya contohkan di sini P1, P2, dan P3. Nah, di sini Pn dikurang 1. N-nya itu di sini adalah jumlah simpul. N-nya itu di sini ada jumlah simpul. Jadi P1 ke P2 itu Pn dikurang 1. Jumlah simpulnya di sini ada berapa? Ada 2. Yang terbesarnya itu ada 2. Adalah 2. Jadi P2 dikurang 1. Nah, untuk N-nya di sini, N di sini itu yang tadi N di sini itu adalah jumlah simpul. Nah, sekarang N di sini adalah simpul terakhir. Tadi di sini ada 3 simpul, P1, P2, dan P3. Jadi simpul terakhirnya itu adalah 3, P3 ke P1, P3 ke P1. Nah, itu untuk graf lingkaran. Oke, lanjut. Di sini ada bipartite graph
atau graf bipartit. Nah, graf bipartit ini adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan. Nah, bagian bagian P1 dan P2. Nah, sedemikian hingga setiap sisi di dalam G ini menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Jadi dalam graf bipartit ini si kelompok P1 itu terhubung ke P2. Nah, dinyatakan sebagai G P1 P2. Nah, ini ada contoh graf bipartit P1 dan P2. Nah, di sini dalam P1 ada 3 simpul, di P2 juga ada 2 simpul, yang mana tadi dikatakan bahwa simpul dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan, sehingga setiap sisi dalam G menghubungkan sebuah simpul di P1 ke simpul P2. Jadi sisi yang ada pada simpul P1 ini terhubung ke P2. Nah, di sini ada contoh graf bipartit, yaitu P1-nya ini, P2-nya ini. Di sini P1 mempunyai 3 simpul, P2 juga mempunyai 2 simpul. 3 simpul. Nah, tetapi di sini ada satu simpul yang tidak berhubungan atau yang tidak terhubung ke simpul yang ada pada P2 ini. Nah, ini disebutnya itu graf bipartit yang tidak lengkap ini. Nah, kemudian ada graf bipartit lengkap atau complete bipartit graph, yaitu setiap simpul di P1 bertetanggaan dengan semua simpul di P2. Nah, yang tadi itu, yang ini itu, jadi di tidak lengkap itu kan ada satu yang tidak terhubung. Nah, jikalau yang di bipartit lengkap ini, jadi semua sisi atau semua simpul yang ada pada P1 itu harus terhubung ke semua simpul yang ada pada P2. Nah, sebagai contoh di sini, contoh graf bipartit lengkap ini, di sini ada K23, K33, dan K24. Nah, di sini saya contohkan K2-nya itu yang di atas itu sebagai P1. Nah, terus K3-nya itu, yang 3-nya ini saya contohkan sebagai P2. Jadi P1-nya itu mempunyai 2 simpul, P2-nya itu mempunyai 3 simpul. Nah, si simpul yang berada pada P1 ini terhubung semuanya ke semua simpul yang ada pada P2. Kita lihat, ini sudah terhubung semuanya ya, sudah terhubung semua simpulnya dari P1 ke P2. Nah, kemudian di sini K3, yaitu P1-nya mempunyai 3 simpul dan P2-nya mempunyai 3 simpul. Nah, ini pun sama, semua sisi simpulnya itu terhubung dari P1 ke P2. Ini pun K24 itu sama ya. Nah, ini untuk graf bipartit lengkap. Oke, lanjut. Di sini ada regular graph atau graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama. Nah, jadi dalam graf teratur ini setiap simpulnya itu memiliki derajat yang sama, entah itu jumlah derajatnya 4, maka semuanya 4, 3, maka semuanya 3. Jadi sama, tidak berbeda-beda. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur atau derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan N, buah simpul. Lanjut ke contoh. Nah, contoh ke-1 di sini ada 4 simpul. Nah, dengan
jumlah derajatnya itu ada 3. Nah, N di sini itu sebagai jumlah simpul dan R-nya itu di sini adalah derajatnya. Jadi jumlah simpulnya itu 4, 1, 2, 3, 4, dan jumlah derajatnya yaitu ada 3 derajat. Nah, di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh. Ada yang jumlah simpulnya 4, jumlah simpulnya 6, jumlah simpulnya 8. Namun ketiga contoh ini berbeda simpul, akan tetapi derajatnya itu sama, yaitu 3. Jadi berapa simpulnya, jumlah simpulnya, tetapi derajatnya itu sama, tumbuh 4 semua, 3 semua, jadi sama jumlah derajatnya. Itu untuk graf teratur. Jadi graf teratur itu setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama, ya. Ini untuk mencari buah simpulnya, yaitu NR dibagi 2. N-nya itu jumlah simpulnya, R-nya itu adalah derajat simpulnya dibagi 2. Nah, itu untuk graf teratur. Baik, selanjutnya yaitu ada isomorphic graph atau graf isomorphic. Nah, graf isomorphic ini merupakan dua buah graf atau lebih. G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satunya antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi keduanya. Sedemikian hingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan P di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U dan P di G2. Nah, jadi graf isomorfik ini dua graf atau lebih yang sama, tetapi secara geometrinya itu berbeda. Nah, di sini contohnya ada 3 graf isomorfik. Yang pertama ada G1, G2, dan G3. G1 sama mempunyai 4 simpul, G2 pun sama mempunyai 4 simpul, dan G3 pun sama mempunyai 4 simpul. Nah, namun di sini itu perbedaannya itu cara penggambarannya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, dua buah graf atau lebih yang sama tetapi secara geometrinya itu berbeda atau cara penggambarannya itu berbeda. Nah, G1 isomorfik dengan G2 simpul 1, 2, 3, simpul 1, 2, 3 dan 4 di G1 berkoresponden dengan simpul ABC dan D di G2. Jadi simpul yang di G1 ini 1, 2, 3, 4 itu koresponden dengan simpul A, B, C, dan D yang berada pada G2. Sisi 1, 2, sisi 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 4, dan 4, 1, 2, 4 berkoresponden dengan sisi AB, BC, CD, DA atau AD, AC, dan BD. Nah, sama seperti itu ya. Nah, semua simpul G1 dan G3 itu memiliki derajat 3, jadi 3 derajat. G1 dan G2 tidak isomorfik dengan G3. Nah, dengan G3, jadi G1 dan G2 ini tidak isomorfik dengan G yang 3 ini. Sedangkan G1 dan G2 ini berderajat 3. Ya.
Jadi si G1 dan G2 ini tidak isomorfik. G1 G2 ini tidak isomorfik dengan G3 ini dikarenakan simpul-simpul pada yang ada di G3 itu 2 buah yang berderajat 2 dan 2 buah berderajat 3, sedangkan G1 dan G2 itu semuanya itu berderajat 3. Nah, yang ada di G3 ini yang satu berderajat 2, yang dua berderajat 2, yang duanya lagi berderajat 3. Nah, jadi itu untuk isomorphic graph atau paragraf isomorphic. Thanks for watching. Assalamualaikum.